Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di dalam channel Islam Sejati. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah, bahagia di atas dunia, lebih-lebih bahagia di akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Sebagai manusia, perilaku dan perbuatan perempuan tidaklah lepas dari dosa. Untuk itu, setiap wanita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam dosa. Alasannya adalah banyak. Dosa yang dilakukan seorang wanita yang mungkin tidak diketahuinya. Mengutip dari buku Dosa-dosa Khas Wanita yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susunan Ahmad Khotib dosa adalah melanggar segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali membagi dosa menjadi dua jenis, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Pendapat Al-Ghazali ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang diharamkan, maka akan menghapus dosa-dosamu dan kami akan menerimamu di tempat yang mulia. Dosa-dosa besar akan dihukum dengan siksaan yang berat di dunia yang akan datang. Sedangkan dosa-dosa kecil akan dihukum lebih berat lagi. Namun, jika Anda melakukannya berulang-ulang kali, dosa kecil akan bertambah menjadi dosa besar. Itulah mengapa penting untuk memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa. Dengan memahami hal tersebut, maka setiap muslimah dapat menjaga dirinya agar terhindar dari segala perbuatan dan perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengikat, berikut dosa-dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syirik. Syirik adalah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Syirik berasal dari kata syarika yusyriku syirikan, yang berarti pasangan. Syirik adalah menyamakan atau menyekutukan Allah secara langsung atau tidak langsung, terang-terangan atau bersembunyi-sembunyi. Jika Anda percaya bahwa ada makhluk yang setingkat dengan Allah, berarti Anda telah melakukan syirik. Allah sangat membenci syirik, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Yang kedua, murtad. Murtad adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu radda yaruddu, yang berarti kembali. Artinya, orang-orang yang keluar dari Islam dalam hal perkataan, perbuatan, keyakinan. Seorang murtad berbeda dengan orang yang tidak setia. Seorang mukmin belum menerima Islam, sedangkan seorang murtad telah menerima Islam sebagai keyakinannya. Ganjaran bagi orang yang murtad adalah akan dihapus segala amal kebaikan di masa hidup yang pernah dilakukannya saat masih Islam. Ketiga, bepergian tanpa izin suami. Seorang istri akan bertanggung jawab kepada suaminya setelah menikah, termasuk mengurus kebutuhan jasmani dan rohaninya. Menurut Islam, seorang wanita yang bepergian dengan niat dan tujuan yang baik, tetapi tidak mendapat restu dari suaminya, termasuk dalam perbuatan yang maksiat. Seorang istri yang berjalan tanpa izin suaminya setelah berdosa terhadapnya. Jika dia tahu, sudah menjadi kebiasaan seorang suami untuk menegur istrinya. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Yang keempat, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang adalah ungkapan yang menarik bagi kaum para wanita yang suka mengenakan pakaian ketat, minim, dan transparan untuk memamerkan semua bagian tubuhnya. Apabila jika pakaiannya ketat, pakaian tersebut diperlihatkan bagian-bagian tertentu dari tubuh wanita seperti payudara, pinggang, paha, dan kepala. Namun, larangan ini tidak berlaku jika dibawa ke hadapan suami yang sah.
Yang kelima, menolak hubungan suami istri. Allah SWT mengatur agar umatnya hidup bersama dan memiliki anak. Laki-laki dan perempuan yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam, maka sah melakukan hubungan suami istri agar mempunyai anak untuk melengkapi keluarganya. Jika istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka itu sama saja istri tersebut sudah membukakan pintu laknat dari Allah untuk dirinya. Ketika istri sedang sakit atau haid, terpaksa istri menolaknya. 6. Menghilangkan bulu wajah dan bertato. Kemajuan teknologi kosmetik dan perawatan kecantikan membuat wanita tergila-gila menggunakannya. Banyak wanita yang rela memotong rambut, mengganti alis, serta kukunya untuk mempercantik diri. Perubahan ciptaan Tuhan disebut tahir. Siapapun yang melakukan ini pasti memiliki dosa. Nabi bersabda, Allah mengutuk wanita-wanita yang mencukur rambut wajah dan wanita-wanita yang meminta dihilangkan rambut wajahnya, serta wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, wanita bertato juga dipandang melakukan hal-hal yang buruk, serta rendah statusnya di sisi Allah. Dalam hal ini juga berlaku untuk orang yang membuat tato. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar berkata, Rasulullah mengutuk wanita yang menyambungkan rambut seorang wanita dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya. Orang yang membuatkan tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, mengabaikan perintah suami. Dalam Islam, suami adalah kepala keluarga menurut hukum ajaran Islam dan sabda Nabi SAW. Rasulullah memberikan gambaran bahwa ketika suami memberikan perintah pekerjaan seperti memindahkan gunung merah ke gunung putih atau sebaliknya, maka istri tidak punya pilihan lain selain melakukan perintah yang diberikan oleh suaminya. Yang kedelapan, mirip dengan pria. Allah menciptakan manusia berpasang-pasang agar saling melengkapi dan sempurna. Allah menciptakan manusia untuk menjadi sempurna dalam kehidupan perempuan dan sebaliknya. Pria dan wanita memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, termasuk cara berjalan, berbicara, berpakaian, dan berpenampilan. Oleh karena itu, jika ada wanita yang berpenampilan seperti pria, maka itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Nabi bersabda, ada 4 golongan yang di pagi hari dimurkai Allah dan di sore hari dibenci Allah. Ada sahabat yang bertanya, siapakah mereka? Beliau menjawab, lelaki yang menyerupai diri dengan wanita dan wanita yang menyerupai diri dengan laki-laki. Orang berbuat seorang atau bersetubuh dengan binatang dan pelaku homoseksual. Hadis riwayat Tabrani dan Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang memakai pakaian lelaki dan lelaki yang memakai pakaian wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.